Ratusan kader Demokrat Purwakarta mundur. Ratusan kader dari Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang terdiri dari pengurus DPC, DPAC, ranting hingga pengurus ranting mengundurkan diri jelang pemilu 2024. Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Demokrat Cibatu Purwakarta yang mengundurkan diri yakni Ade Winanto mengatakan bahwa langkah pengunduran diri ini diambil karena sudah tidak sejalan dengan ratusan kader Demokrat Purwakarta yang mengundurkan diri merupakan jajaran DPAC Cibatu, tingkat ranting dan anak ranting yang ada di Cibatu Purwakarta. Intinya sangat sebetulnya untuk benderanya sendiri, saya sendiri terlahir dari situ, cuma ya intinya itu tidak ada keharmonisan dengan kepengurusan yang sekarang. Saya sebagai ketua Sekandi sangat menyayangkan, tapi hal ini harus dilakukan karena bagaimanapun di politik kita harus bisa menentukan sikap, dan ini langkah saya harus mundur dari kepengurusan sekaligus ketua Sekandi Partai Demokrat Purwakarta. Pada hari ini tanggal 3 Mei tahun 2023, saya Ketua DPAC Kecamatan Cibatu beserta seluruh pengurus baik di tingkat kecamatan, ranting juga ranting hari ini mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Kemudian rekan-rekan yang lain baik itu pengurus DPC maupun PAC yang lain kemungkinan masih ada yang lainnya yang akan mengundurkan diri. Ratusan kader Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta mengundurkan diri secara massal dari DPC hingga anak ranting. Mereka mengembalikan berkas kepengurusan ke Ketua DPC Partai Demokrat Purwakarta. Salah satu kader yang menyatakan mundur adalah Rini Mailani, Ketua Serikandi yang juga Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta. Ia menanggalkan baju hingga membuat surat pernyataan pengunduran diri. Salah satu Ketua DPAC Kecamatan Cibatu, Ade Winarto, juga mengamini pernyataan Rini. Ia merasa tidak nyaman dan tidak sejalan dengan sikap Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta. Ketua DPC Partai Demokrat Purwakarta, Asep Chandra, buka suara. Ia pun mengaku baru menerima surat pengunduran diri dan belum mengetahui alasan sejumlah kader yang mengundurkan diri. Namun dia menganggap biasa terkait keluar masuknya kader dalam sebuah organisasi. Asep juga mengatakan para kader mengundurkan diri secara tiba-tiba. Menurutnya tidak ada informasi ataupun pembahasan terkait para kader akan mundur massal. Di sisi lain, celaka, Demokrat bersekutu dengan Golkar dan Anies bakal terpental dari pencapresan. Koalisi yang terbentuk akhirnya mangkrak, tidak produktif dan hanya sekedar statuta atau piagam kesepakatan. Dirusak dan dibelokkan oleh berbagai alasan tindakan politik praktis. Kekuatan penuh hanya sebatas kalimat dalam pasal dan ayat. Substansi koalisi sudah ditinggalkan atau dikosongkan. Koalisi partai diakui jika saat ini sedang galau dan tidak jelas eksistensi dan pengaruhnya baik untuk anggota dan juga relasi dengan partai lain atau koalisi partai lain. Wadah politik besar berusak tidak seindah yang dibayangkan dan diharapkan. Tiba saatnya mereka membuat skoci sendiri dan siap tinggalkan perahu koalisi lama. Jika kita amati tingkat kerentanan dan kegagalan sebuah koalisi partai berakar dari beberapa faktor utama. Pertama, motif melakukan koalisi didasari kepentingan darurat atau sesaat. Kemudian penyatuan isu dengan menggunakan isu yang tidak produktif dan pengajuan paket pencapresan masih rentan terjadi. Perebutan berdasarkan ego bukan rasionalitas. Pokok utama mereka rentan pecah kongsi berakar dari hak pokok dan juga kemudian didukung atribut tambahan. Maksudnya, pertimbangan substansial yang harusnya dijadikan dasar penyatuan koalisi ternyata tidak ada. Contoh kasus ini terjadi di koalisi perubahan yang digagas oleh Demokrat, PKS, dan Nasdem. Tiga partai ini landasan kuat untuk penyatuan utama sangat rapuh. Dari awal mereka bergabung sudah menyatakan posisinya berlawanan dan siap mengkritik pemerintah yang sedang berjalan. Mereka, tiga elit partai menganggap jika dagangan isu oposisi akan laku dan masyarakat mendukung, ternyata gagal. Lingkungan politik tidak merespon dengan baik. Akhir terjadi krisis dengan tidak ada perekat isu sebagai lawan bersama. Apa yang sedang menimpa hari ini terhadap beberapa koalisi partai yang sudah terbentuk nyata-nyata sejak eksistensi yang sedang diuji dan keseluruhan koalisi partai sedang dalam tataran keseimbangan baru. Kekuatan politik yang tadinya terpolarisasi oleh blok koalisi partai pada akhirnya diprediksi akan pecah atau tereduksi menjadi organ lebih kecil. Pemicunya tentunya terjadi ledakan politik dahsyat yang sangat cepat dan mendadak dan tidak terprediksi oleh anggota dan juga koalisi partai. Apa yang sedang menimpa dan dilakukan oleh Ketua Umum Partai Agus Harimurti Yudhoyono bersama Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sebagai fenomena baru dalam relasi dan transaksi sebuah kepentingan politik terbaru. Golkar dan Demokrat
sedang dalam penjajakan serta komunikasi politik. Ini bisa dianggap sebagai bagian pengkhianatan dan penghinaan bagi partai dan juga koalisi partai yang sudah terbentuk. Hanya saja dalam spektrum kepentingan politik yang dilakukan oleh Golkar dan Demokrat justru mengabarkan realita hubungan politik yang sesungguhnya mendekati kontestasi politik. Urgensi sebuah komunikasi politik secepatnya dilakukan sebagai bagian adaptasi dan pemutakhiran agenda dan kebijakan kepentingan politik masing-masing. Dalam konteks ini, pendekatan atau bahkan jaminan asmara baru untuk membangun kemitraan kerjasama politik baru bukan barang haram. Tak ada kata pengkhianat atau pembelotan dari koalisi partai. Dikutip dari detik.com, dikatakan jika pertemuan Erlangga Hartarto dan AHY memungkinkan terjadinya kerjasama politik baru. Berita itu juga sempat ditanyakan pada AHY saat menggelar konferensi pers. Usai temuan AHY bilang semua kemungkinan bisa terjadi. Bagi Demokrat, mencoba menyederhanakan atau memoles kepentingannya dalam bahasa halus. AHY menyebutkan alasan terwujudnya mitra baru dalam politik didasarkan landasan kebangsaan, menjaga persatuan dan kesatuan bagi semua elemen bangsa bisa bersatu. Partai menjadi elemen penting, pelaku pembuatan rancangan kebijakan dan pengesahannya, serta juga fungsi kontrol. Oleh karenanya wajar jika kekuatan politik nasional harus melihat dalam kacamata persatuan dan kesatuan dalam setiap pembuat rencana, serta keputusan pembentukan koalisi partai. Ruangan diadakan komunikasi bersama antar partai masih kemungkinan. Pembahasan isu bersama menjadi bagian peletakan batu pertama menjalin kerjasama politik baru. Golkar dan Demokrat mencoba merangkai permainan isu seputar demokrasi, multipartai, dan keistimewaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama jelang pemilu 2024. Konsekuensi logis dari pertemuan AHY dan Erlangga adalah akan terjadinya goncangan atau gempa politik di partai yang juga koalisi partai yang diikutinya. Persoalan utama yang dihadapi adalah urusan pencapresan 2024. Topik ini menjadi bagian isu sentral yang akan membuat kocar-kacir sekaligus mendorong perpecahan koalisi. Bagian terseksi menjalin kerjasama koalisi, salah satunya adalah merger kepentingan dalam urusan pencapresan. Dipastikan jika AHY dan Golkar bertemu berkaitan erat membangun komunikasi politik untuk share atau rencana bagi-bagi kekuasaan. Golkar sangat resah di KIB yang dikuasai oleh PAN. Zulkifli Hasan sebagai motor penggerak dengan jaminan dari Jokowi. Golkar pun merasa didikte oleh PAN untuk memaksakan penyatuan pencapresan. Sialnya, capres atau capres yang diusulkan nama Erlangga pun tidak dominan. Justru bukan ketua partai di internal KIB yang diajukan seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan atau Erick Thohir. Lucunya juga, P3 memaksakan kehendak dengan sudah mendeklarasikan pencapresan Ganjar Pranowo. Golkar galau dan tidak ada teman internal yang mendukungnya untuk loloskan Erlangga Hartarto sebagai capres atau cawapres.